Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pada kali ini kita akan menyambung kembali materi yang sudah pernah kita lalui. Kita masuk ke materi atletik yang terdiri dari ada 4 nomor. Nanti ada nomor jalan, lompat, lari, dan lempar. Nah, kita akan masuk ke salah satu nomornya, yaitu lompat. Kita akan praktik mengenai lompat jauh. Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran ini. Dari pembelajaran ini, nanti di akhir, pada saat kalian sudah selesai menjalankan pembelajaran, ini siswa diharapkan yang pertama adalah dapat mengidentifikasi gerak latihan lompat jauh untuk awalan, tolakan, melayang, dan mendarat, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah siswa mampu untuk membuat variasi atau kombinasi latihan gerak lompat jauh, kemudian diamalkan dengan cara disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Sekarang untuk gambaran secara luasnya, mungkin kalian sudah pernah melakukan yang namanya atletik, tapi kalian tidak tahu bahwa itu maksudnya ke atletik. Saya ambil contoh adalah lari. Kalian pernah pada saat dulu di SMP pernah melakukan olahraga itu adalah lari, misalkan lari sprint, lari jarak jauh, itu maksudnya ke nomor atletik. Nah, unsur yang di dalam lompat jauh itu salah satunya adalah gerakan melompat. Nah, di belakang itu ada kecepatan. Di belakangnya itu lagi nanti ada kelincahan, kemudian keseimbangan. Nah, gambarannya, lompat jauh itu nanti akan terdiri dari 4 tahap yang akan kalian jalankan. Yang pertama adalah awalan, yang keduanya adalah tolakan, yang ketiganya sikap di udara atau melayang, yang keempatnya adalah mendarat. Nah, dari 4 ini ada bagian-bagiannya, ada unsur-unsur yang harus kalian nanti cari, identifikasi apa saja sih di dalamnya, agar kalian mampu melakukan latihan lompat jauh dengan baik, sehingga hasil bahwa lompat jauh itu gerakannya seperti ini. Itu yang harus kalian pelajari, ya. Baik. Nah, sebelum memulai, lebih baik kita awali dengan pemanasan, ya. Silakan temannya yang memimpin. Tadi siapa? Aksan. Silakan. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Pemanasan, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klik bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan gerakan seperti ini. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjutnya begini. Hitungan mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya gerakan kombinasi. Hitungan mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah selesai. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, baik anak-anakku. Untuk memulai, nanti Bapak akan memberikan contoh berupa lompat jauh. Tapi sebelumnya, Bapak akan memberikan satu permainan kepada kalian untuk menambahkan kemampuan atau latihan untuk proses lompat jauh. Nah, silakan nanti kalian lakukan berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, baik. Nanti kita akan pakai lapangan di belakang. Jadi akan pakai ruang yang lebih luas. Baik. Paham? Paham. Oke, siap. Berburu kijang. Mulai. Nah, tukar. Tukar posisi. Ya. 5-0 ya. Berburu kijang. Mulai. Coba lagi. Ya. Berburu kijang. 5-5. Satu game lagi. Buru kijang. Oke ya. Oke. Berburu kijang. Tebar-tebar. Tebar-tebar. Berburu kijang. Bentar lagi, satu lagi. Ya, berburu kijang. Oke, silakan kepilih. Tadi yang kalian lakukan itu adalah jenis permainan yang tujuannya adalah untuk melatih kemampuan lari dan lompat. Nah, di situ ada yang disebut dengan pemburu dengan yang diburu, sehingga bagaimana caranya supaya yang diburu itu secepat mungkin lari dari pemburu. Nah, itu sebagai salah satu contoh permainan yang bisa diterapkan dalam kegiatan pemanasan untuk lompat jauh. Nah, memasuki di inti, Bapak akan mencontohkan bagaimana gerakan lompat jauh yang harus kalian kuasai. Nah, ini latihan gerakan lompat jauh. Ada 4 unsur, diulang lagi. Tadi ada awalan, jangkolakan, melayang, dan mendarat. Nah, dari 4 ini nanti silakan kalian lihat dari contoh, kemudian kalian nanti cari ya permasalahan apa yang ada di dalam 4 unsur ini, ya, atau bagian apa yang mempengaruhi pada bagian ini. Bisa dipahami ya? Nah, baik, kita akan lihat. Untuk permulaan, Bapak akan mencontohkan dari gerakan yang paling sederhana atau paling dekat, ya. Ini ibaratnya adalah sebagai papan tolakan. Jadi
Jadi untuk latihan awal silakan kalian gunakan satu langkah, kemudian simpan kaki yang paling kuat berada di depan, ya. Kemudian kalau sudah siap, kaki tumpuanmu simpan di tepat pada tumpuan. Ini kemudian dorongkan arahnya bagian ke depan 45 derajat. Setelah itu silakan mendarat dengan menggunakan dua kaki. Nah, pada saat mendarat, biasakan pada saat mendarat lututnya ditekuk supaya tidak terjadi cedera. Oke, seperti ini gerakannya. Sudah siap, ini tolak, pak. Ya, silakan lakukan berulang kali. Kalau sudah dapat, ritmenya sudah dapat, sudah kena, kemudian kalian tambahkan jaraknya kurang lebih 3 atau 4 langkah ke belakang. Ini awali dengan kecepatan ke depan. Oh, kalau sudah dapat lagi ritmenya, silakan tambah jarak. Ya, nah, Bapak akan contohkan yang lengkap dengan kecepatan dan tolakan. Ini siap lagi tolakan. Oke. Pada saat 3-4 langkah menjelang tolakan, biasanya pelompat itu akan melakukan pemendekan langkah. Tujuannya adalah untuk menyamakan angka dengan cepat langkah. Oke. Sekarang tolong lihat apa yang salah dengan gerakan ini. Sudah ada gambaran? Sudah ya. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan atau memberikan contoh pada kalian. Satu, latihan dari yang paling mudah dengan jarak yang dekat. Yang kedua, menambah jarak. Yang ketiganya adalah menggunakan kecepatan, tolakan, melayang, dan mendarat. Dan contoh yang keempat adalah contoh gerakan yang salah. Nah, silakan kalian sekarang coba. Kemudian sebagai referensi silakan buka lagi link yang sudah Bapak berikan di WA Group. Nanti kalian silakan diskusikan bersama kelompok, kemudian coba. Ya. Nah, selanjutnya kalau ada yang bermasalah ketika temannya muncul ternyata belum berhasil, silakan lakukan latihan dengan berbagai macam cara. Terserah. Bapak sudah menyiapkan pun, sudah menyiapkan karet belak, matras, kemudian ada kursi dimanfaatkan untuk latihan. Prinsipnya adalah latihannya dimulai dari yang paling ringan atau paling gampang, kemudian ditingkatkan menjadi yang paling susah. Oke, bisa dipahami? Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu? Iya. Apa? Ini Pak, waktu melayang di udara atau sikap di udara, tangan harus ke atas dulu apa langsung? Nah, kalau pakai awalan yang cukup, itu menggunakan gerakan tangannya ke atas dulu begini, kemudian turun ke depan. Nah, karena tadi yang dicontohkan adalah gerakannya awalannya pendek di sini, sehingga tidak mungkin kalau harus ke atas dulu berputar, sehingga biasanya untuk awalan langsung ke depan. Ya, jadi tadi di sini, kalau sudah siap, dorong. Dah, ada lagi? Kalau kecepatan dengan kaki yang paling kuat untuk tolakan tidak sesuai, itu pada saat 3 atau 4 langkah tuh diperpendek jaraknya atau gimana? Ya, pada saat awalan 3 atau 4 langkah menjelang papan tolakan itu biasanya kita disarankan untuk mengubah kecepatan. Ya, bukan merubah berat dalam artian ini hanya merubah langkah karena untuk menyesuaikan kaki kuat untuk mencapai tolakan. Selain langkah, yang dirubah adalah posisi badan. Yang tadinya begini dirubah menjadi turun sehingga bokongnya agak sedikit turun. Tujuannya adalah ini untuk membantu nanti pada saat tolakan supaya badannya bisa diangkat ke atas. Oke, untuk 2 pertanyaan itu kira-kira jelas jawabannya?
Nah, baik. Kalau sudah, silakan kalian mulai latihan berdasarkan kelompok. Ya, awalnya adalah silakan identifikasi kembali yang tadi sudah Bapak contohkan. Kemudian untuk tambahan referensinya, silakan cari di media apapun, di sumber belajar apapun. Kemudian kalian juga bisa pakai ulang yang link yang sudah Bapak kirim. Oke, silakan dimulai. Ya. Mencoba melatih dan merasakan dan terakhir adalah mengidentifikasi gerakan-gerakan yang ada pada tempat jauh. Konsentrasi kita untuk pertemuan kali ini adalah pada gerakan awalan dan olahraga. Tujuan pembelajaran pertemuan kesempatan ini diharapkan Nah, baik anak-anak, untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian mengenai lompat jauh, dan kalian bisa mengidentifikasi dari kemampuan teman-temannya. Sekarang kalian nanti lakukan percobaan untuk gerakan lompat jauh, awalan, tolakan, melayang dan darat. Masing-masing lakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Kemudian setelah itu, silakan kalian identifikasi dan bersama dengan kelompoknya cari bahan tambahan, referensi, dan apa yang akan ditanyakan berdasarkan sumber belajar yang sesuai. Bisa dipahami ya? Ya, mulai. Ya. Lanjut. Salah.
sekarang kita masuk ke bagian bagaimanakah kemampuan kalian atau pemahaman kalian mengenai latihan lompat jauh yang tadi sudah dilaksanakan. Tadi sudah melakukan identifikasi, kemudian bertanya, kemudian mencari tambahan sumber belajar. Nah, kemudian tadi juga sudah sempat berdiskusi dengan kelompoknya. Sekarang silahkan tampilkan hasil dari diskusi tersebut, mulai dari kalian tadi identifikasi sampai dengan menambahkan sumber belajar. Oke ya, silakan ditampilkan. Kelompok mana yang mau terlebih dahulu? Oke, silakan maju, perwakilan saja satu orang. Dibacakan depan teman-teman. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama-tama, mengenai lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang banyak diperlombakan di berbagai tingkat kompetisi. Dalam lompat jauh ada 4 gerakan yang harus dikuasai, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Saat melayang di udara ada yang namanya berjalan di udara. Agar bisa berjalan di udara, teknik tolakan harus dilakukan dengan badan tegap ketika tubuh sudah terangkat ke atas, sedangkan tangan mengayun seperti sedang berlari. Saat mendarat, kedua ujung kaki mendarat secara bersamaan. Pada saat melakukan lompat jauh, banyak kesalahan-kesalahan yang melanggar peraturan lompat jauh, seperti melompat atau menolak lebih dari garis, melompat di luar kotak papan tolakan, tumpuan dengan 2 kaki, mendarat dengan 1 kaki. Untuk mengatasi itu, ada cara memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Pertama, lakukan sprint. Kedua, lebih berani menjulurkan kaki. Ketiga, latihan mendarat dengan kedua kaki. Sudah Pak. Oke, terima kasih kembali. Kasih tepuk tangan. Oke ya, tadi sudah ada gambaran dari temennya hasil dari diskusi kelompoknya. Sekarang selanjutnya untuk yang tampil berikutnya, kelompok mana? Oke, silakan maju perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sairayanti, perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, saya akan membacakan hasil identifikasi saat Bapak Singgi mencontohkan yaitu terdapat kesalahan, di mana kecepatan lari tidak konstan seperti seharusnya. Selanjutnya, hasil diskusi kami yaitu lompat jauh terdapat 4 teknik dasar, yaitu awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat lompat jauh yaitu kecepatan lari konstan, gerakan tangan sesuai dengan gerakan kaki, pandangan lurus ke lintasan, kelincahan, serta keseimbangan. Dan masalah yang terdapat di kelompok kami yaitu pada saat teknik melayang di udara, seluruh dari kelompok diskusi kami terdapat kesalahan di mana kaki tidak seperti berjalan. Latihan yang dilakukan saat itu adalah latihan melompat dengan karet. Dan pada saat tolakan, Julita tidak menggunakan 1 kaki terkuat. Latihan yang harus dilakukan yaitu lompat mengitari karet seperti tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil ini kita bisa melihat seberapa besar kalian bisa memahami dan mengidentifikasi dengan mencari referensi atau sumber belajar yang lainnya. Nah baik, untuk selanjutnya ini kita masuk ke kegiatan akhir. Saya akan memberikan refleksi pada kalian bahwa pada kegiatan atau latihan lompat jauh itu unsurnya ada 4: awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Di dalamnya itu kalau kita kaji lagi ada unsur yang betul-betul harus dikuasai, yaitu 1 kecepatan, 2 kekuatan, yang ketiganya daya tahan, power ledak, yang keempatnya keseimbangan. Nah ini kenapa saya berikan metode dengan permainan. Permainan ini cukup familiar dengan kalian, meningkatkan rasa senang, ya. Sehingga kalau kalian melakukan dengan lompat jauh seperti itu, kesulitan atau kegagalan yang terjadi tidak bisa teratasi. Nah, dengan cara permainan ini memberikan kalian gambaran bahwa ada cara yang paling mudah, ya. Seperti itu yang akan kita lakukan. Baik, untuk akhir
mari kita sama-sama menurunkan kembali atau mengulang kembali kondisi kita seperti tadi akhir. Silakan sekarang berikan jarak, duduknya berjarak kembali. Geser, maju boleh ke depan. Kita akan melakukan pendinginan, tapi dengan posisi kalian duduk, silakan. Sekarang kakinya sebisa mungkin diselanjurkan, jangan sampai kena dengan temannya juga. Nah, boleh miring saja. Nah, sekarang tangannya direntangkan ke atas, kemudian satukan, dorong sampai dengan lemah. Ya. Kalau sudah, sekarang dorongkan ke depan sampai dengan posisinya hampir mencium lutut. Nah, tarik lagi, simpan lagi, dorong ke atas. Kalau sudah, tarik lagi ke depan, dorong lagi ke depan. Nah, kita ulur, kemudian sekarang lepaskan, pegang dengan kedua tangan ujung jari masing-masing. Nah, pegang di kaki masing-masing. Ya, yang nggak sampai silakan boleh ditutup dulu. Lakukan tarikan sampai dengan rasa sakit pertama kali. Silakan ditahan 8 detik. Tarik mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. Sekarang digoyang-goyang kakinya. Kakinya digoyang-goyang. Gerakan. Ya, gerak-gerakan. Oke. Sambil tarik nafas yang dalam. Kemudian buang. Tarik lagi. Buang. Sekali lagi tarik. Buang. Oke ya, baik. Saya akan cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih atas kegiatannya, kemudian prestasinya, dan latihannya. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kalian ke depannya bagaimana cara melakukan. Untuk mengakhiri, kita berdoa menurut agama dan Islam. Oke, berdoa, persilakan. Selesai. Terima kasih. Saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya!